Dan untuk mengetahui situasi sidang perdana Helena Lim, kita langsung bergabung dengan jurnalis NTV Francisca Rati yang ada di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Halo, selamat siang Rati. Apa dakwaan jaksa terhadap Helena Lim? Baik, siang Helmut dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada tepat di depan ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan memang hingga saat ini masih berlangsung ya ini sidang perdana yang menjerat Helena Lim sebagai manajer PT Quantum Skyline atau PT QSE. Di mana sebenarnya sidang ini sudah berlangsung sejak pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dan Helena Lim sendiri sudah berada di ruang sidang sejak pukul 10 pagi tadi. Namun memang pada saat memasuki ruang sidang, Helena Lim hanya tertunduk begitu dan juga hanya duduk untuk menunggu sidang dibuka tanpa memberikan statement apapun. Dan memang di sidang perdana kali ini adalah pembacaan jaksa penuntut umum akan membacakan dakwaan terhadap Helena Lim. Dan di mana saat ini masih berlangsung jaksa penuntut umum membacakan bagaimana rangkaian peristiwa yang akhirnya menjerat Helena Lim terkait dari kasus korupsi timah ini. Dan saat ini ada 5 majelis hakim yang akan memeriksa serta mengadili perkara, di mana sidang kali ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, yakni Rianto Adam Pontoh, serta anggota majelis Fasal Henry, Fajar Kusuma, Sukartono, dan juga Ida Ayu Mustikawati. Dan Helena Lim sendiri dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi sekaligus tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi timah ini. Bahkan Helena Lim pun sempat dijuluki sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Memang kalau misalnya kita merunut lagi ya kronologi atau peristiwa-peristiwa di pemberitaan sebelumnya, bagaimana akhirnya Helena Lim bisa terjerat dalam kasus korupsi timah ini, bahwa Helena Lim ternyata mempunyai peran yang sangat penting pada PT USA yang dikelola olehnya, di mana di PT tersebut Helena Lim memberikan sarana dan juga fasilitas kepada para smelter yang melakukan penambangan ilegal untuk menyalurkan dana CSR. Dan dana-dana tersebut ternyata seolah-olah dikelola dalam bentuk CSR begitu, di mana dana-dana tersebut sebenarnya dikelola akibat dari penambangan ilegal yang dilakukan di wilayah konsesi PT Timah Tbk, dan ini berlangsung dari tahun 2015 hingga 2022. Sementara kalau misalnya kita mau merunut bagaimana benang merah antara Harvey Mois dan akhirnya bisa merunut dan menjerat terdakwa Helena Lim sendiri, bahwa ternyata Harvey Mois sendiri pada sidang sebelumnya yang mendakwa Harvey Mois, suami dari aktris Dewi Sandra ini, bahwa ternyata Harvey Mois pun ikut menikmati hasil dari pengelolaan dana yang dikelola oleh PT QSE tersebut, dan terungkap bahwa Harvey Mois sendiri menerima uang terkait kegiatan kerjasama smelter swasta dengan PT Timah Tbk. Dan uang tersebut dikelola oleh PT QSE, sehingga Harvey Mois serta Helena Lim bersama-sama akhirnya menikmati dana sebesar mencapai 420 miliar rupiah. Dan uang itu diserahkan secara transfer dan juga cash dari Helena ke Harvey Mois, di mana dari rentang waktu 2018 hingga 2023 yang tercatat ini melalui via transfer ada 4 kali transfer. Ya, ini transfer pertama senilai 6,7 miliar rupiah dan transfer kedua senilai lebih dari 2,7 miliar rupiah. Transfer ketiga senilai lebih dari 32,1 miliar rupiah dan transfer keempat sekitar 5,5 miliar rupiah. Dan uang tersebut akhirnya disamakan dalam bentuk aset agar tidak terdeteksi sebagai tindak pidana korupsi. Akibat perbuatannya tersebut, akhirnya Helena Lim pun dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang. Demikian, kamu. Ya, Rati, apakah hari ini tersangka Harvey Mois dari suami Sandra Dewi ini juga akan dibacakan dakwaan oleh JPU?
Baik Helmut, hari ini adalah pembacaan khusus sidang perdana untuk Helena Lim saja, karena sidang sebelumnya sudah membacakan terkait atau rangkaian peristiwa terkait dari Harvey Moise sendiri. Namun untuk persidangan selanjutnya, memang jaksa penuntut umum ini terus berusaha untuk merampungkan seluruh berkas perkara yang melibatkan para terdakwa yang terkait dalam kasus korupsi timah ini. Dan sebelumnya dari jaksa penuntut umum sendiri sudah merampungkan 2 berkas perkara terhadap 2 terdakwa lain bersama-sama dengan perkara yang berkaitan dengan Helena Lim. Ya, ini ada 2 tersangka lain, Suparta dan juga Resa Adriansah yang akan segera dipersidangkan di sidang Tipikor ini, di mana Helena dan Suparta sendiri akan didakwa terkait tindak pidana korupsi sekaligus tindak pidana pencucian uang. Sementara untuk Resa Ardiansah, dia didakwa untuk tindak pidana korupsinya. Dan hingga saat ini jumlah tersangka sudah mencapai kurang lebih 23 orang. Bahkan terkait karena ini merupakan korupsi yang bersama-sama seperti ini, sehingga akhirnya menyebabkan kerugian negara, dan ini menyebabkan kerugian lingkungan atau kerugian ekologis, dan juga termasuk kerugian ekonomi yang mencapai total kerugiannya 300 triliun rupiah. Demikian, Helmut. Baik, saat ini sidang dari pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum masih berlangsung. Terima kasih jurnalis NTV Rati yang melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.